Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas tentang materi lingkaran kelas 8 ya. Jadi silahkan siapkan catatan dan alat tulisnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi lingkaran sendiri kita sudah mulai belajar dari mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Bahkan di kelas 7 juga ada. Cuman yang masih yang dasar, dan di kelas 8 ini ada sedikit penambahan terkait sudut pusat, sudut lingkaran, dan garis singgung ya. Nah, pada video kali ini kakak akan mengenalkan dulu. Untuk materi di kelas 8 itu kita belajar unsur-unsur lingkaran ya. Mungkin adik-adik juga sudah tahu ya bahwa lingkaran itu terdiri dari titik pusat ya. Titik pusat itu yang ada di tengah lingkaran seperti ini. Lalu setelah itu kita mengenal dengan yang namanya jari-jari ya. Jadi jari-jari itu adalah setengah diameter ya. Lalu ada juga sampai sini itu namanya diameter. Jadi kalau sampai sini saja itu jari-jari sampai tengah lingkaran, dan kalau sampai ujung adalah diameter. Lalu ada lagi yang namanya adalah juring ya. Nah, juring itu adalah luas yang dihubungkan oleh dua garis jari-jari ya. Nah, ini disebut juring. Nah, ini tuh disebut juring. Nah, lalu ada lagi yang dimaksud dengan tali busur ya. Jadi tali busur ini adalah sisi yang menghubungkan sisi lingkaran yang ada di ujung juring. Ini namanya tali busur ya. Lalu ada juga yang namanya tembereng ya. Tembereng itu adalah wilayah di luar ya, di luar juring, antara juring sama tali busur yang dipotong oleh garis penghubung ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan garis tengah ini ya, garis tengah yang ini disebut dengan apotema ya. Jadi garis tengah ini disebut dengan apotema ya. Lalu berikutnya kita akan mengenal tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ya. Nah, ini berikutnya kita akan mengenal tentang sudut pusat ya. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang dihubungkan oleh dua jari-jari ya. Jadi seperti ini ya. Ini yang disebut dengan sudut pusat lingkaran ya. Jadi sudut pusat lingkaran ini adalah dua jari-jari yang terhubung pada satu titik pusat. Nah, ini yang namanya sudut pusat ya. Sudut pusat lingkaran ya. Lalu ada lagi misalkan yang seperti ini disebut dengan yang namanya sudut keliling lingkaran ya. Jadi sudut keliling lingkaran itu adalah jari-jari yang bertemu atau diameter yang bertemu pada satu titik yang melalui titik keliling ya di sini ya. Jadi ini yang disebut dengan sudut keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Nah, seperti itu. Dan adik-adik harus tahu bahwa perbandingan antara sudut pusat dan sudut keliling ya, sudut pusat dan sudut keliling itu adalah 1:2 ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini ya, nah gambar seperti ini, nah sudut misalkan kakak bikin di sini A B C D ya. Nah, maka di sini adalah sudut ADC ya. Itu sama dengan 2 kali sudut ABC ya, ABC. Jadi yang namanya sudut pusat lingkaran ini adalah 2 kali sudut keliling. Jadi sama ini juga ya. Kalau misalkan ada gambar seperti ini, misalkan sudut kelilingnya adalah 60 ya, 60 derajat.
maka di sini sudut pusatnya adalah 6 kali 2, yaitu 60 kali 2 berarti 120 derajat ya. Seperti itu adik-adik ya. Jadi silakan adik-adik bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kakak akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis sudut ya. Jenis-jenis sudut pada lingkaran dan cara pengerjaannya. Ya, misalkan ada gambar seperti ini ya. Misalkan ini titik pusatnya ya, misalkan. Lalu ada gambar seperti ini. Nah, ada gambar seperti ini ya. Nah, misalkan di sini adalah 110 ya, 110 derajat. Nah, misalkan ini adalah garis A, B, C, O ya. Misalkan diketahui sudut AOB, sudut AOC ya. Sudut AOC adalah 110 derajat. Nah, berapakah sudut ABC ya? Nah, kalau seperti ini adik-adik harus tahu dulu ya sifat-sifat sudutnya ya. Ini adalah sudut apa? Sudut pusat ya, karena ada berada di titik pusat. Nah, sedangkan ini garis ini atau sudut ini itu menempel di mana? Di sekeliling lingkaran. Berarti ini adalah sudut keliling lingkaran ya. Jadi kalau dia mau digeser ke sini, mau digeser ke sini, mau digeser ke sini, mau digeser ke sini, itu tetap namanya sudut keliling lingkaran. Kita tahu yang namanya sudut keliling lingkaran adalah setengah dari sudut pusat, berarti 110 dikali setengah ya, sama dengan berarti 55 derajat. Nah, jadi di sini adalah 55 derajat. Jadi seperti itu adik-adik untuk mengerjakannya. Ini kan sudut keliling ini kalau kita mau tarik ke sini juga masih sama ya. Mau tarik ke sini misalkan. Ini masih sama 55 derajat. Atau mau ditarik ke sini misalkan. Ya, ini juga sama, masih 55 derajat. Atau mau ditarik ke sini ya. Ini masih sama 55 derajat. Seperti itu ya, adik-adik ya. Oke, misalkan ada soal lagi seperti ini, misalkan ada soal seperti ini. Ini ada garis ya. Lalu misalkan di sini ada garis ke sini. Lalu di sini ada garis ke sini. Lalu di sini juga ada garis ke sini ya. Nah, misalkan ini A, B, C, D, E, lalu ini O ya, gitu. Misalkan pertanyaannya adalah jika sudut ACE sama dengan 60 derajat ya, berapakah sudut misalkan ABC, lalu sudut misalkan sudut ACE ya, lalu ACE udah ya tadi pertanyaannya ya, berarti sudut AOE ya, dan sudut ADE ya. Nah, kalau ada soal kayak gini ya, adik-adik nggak usah pusing ya. Pertama kita lihat yang diketahui sudut mana. ACE. Oh, berarti ini adalah sudut berapa? 60. Kita tahu bahwa sudut ini adalah sudut keliling. Ya. Yang namanya sudut keliling dari titik yang sama ya, dari nama titik yang sama, ini AE kan sama tuh dari semua ya. Berarti mau digeser ke sini, mau digeser ke sini seperti kakak bilang tadi sama ya. Berarti sudut ABC, ABE ya. Sorry, ini bukan ABC nih, ABE. ABE ya. Berarti sudut ABE itu sama ya, 60 juga nih. Ini 60 juga ya. Jadi ini juga 60. Lalu sudut AOE berarti ini ya. Nah, ini kan sudut pusat. Sudut pusat itu kan 2 kali sudut keliling, berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 derajat. Seperti itu. Lalu misalkan yang ini ADE ya. ADE kan ini nih.
Nah, ini kan sudut keliling ya, berarti sama, isinya adalah 60 juga, sama seperti itu. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita misalkan ada soal lagi seperti ini. Nah, lalu misalkan ada soal seperti ini ya. Bisa dilihat di sini ada lingkaran dengan bentuk sudut seperti ini ya. Misalkan diketahui sudut COB ya adalah 74 ya. Lalu pertanyaannya adalah berapakah sudut BDA ya. BDA berarti ini ya. Nah, oke. Untuk soal seperti ini yang harus kalian perhatikan, kita lihat apa yang ditanyakan. Oh, ini sudut A ini ya. Nah, sudut ini kan berarti sudut apa nih? Sudut keliling ya. Kalau sudut keliling, kita lihat titik pangkalnya dia di mana? Di huruf apa? Di huruf A sama di huruf B. Oh, berarti sudut keliling ini adalah berhubungan sama titik pusat atau sudut pusat BOA, ya kan? Jadi sudut BDA itu sama dengan setengah sudut dari BOA, ya kan? Nah, berarti kita harus nyari sudut BOA dulu. Sedangkan sudut BOA itu adalah 180 dikurangi 74 atau dikurangi sudut COB, karena dari sini ke sini kan 180, ya kan? Maka di sini sudut BOA sama dengan 180 dikurangi 74. Berarti di sini 6 7 berarti di sini 7 kali 7 0, berarti tinggal 1. Berarti jawabannya 106 derajat ya. Berarti sudut ini ya, sudut BOA itu adalah 106 derajat. Nah, kalau sudut ini, sudut BDA ini kita tarik ke sini ya, kita tarik ke sini nih ya. Nah, berarti kan nanti kayak gini nih. Nah, kan kayak gini nih. Nah, ini D bayangan ya. Nah, otomatis sudut ini adalah sudut BDA ini ya. Ini adalah setengah dari sudut yang 106 ini kan, berarti ya. Berarti sini sudut BDA adalah setengah dikali sudut BOA ya, sama dengan setengah dikali 106 sama dengan 53 derajat. Jadi di sini 53 derajat ya adik-adik. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, good. Kita coba yang berikutnya ya. Nah, lalu berikutnya misalkan adik-adik ada gambar seperti ini. Ini namanya segi 4 ya, sudut segi 4 dalam lingkaran. Misalkan seperti ini. Nah, contoh aja ini, anggap aja lurus ya. Misalkan sini ada sudut A, B, C, D, O ya. Nah, di sini adik-adik sudut yang menghadap itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi sudut yang ini nih ketika ditambah dengan sudut yang ini ya, berarti sudut apa nih? Sudut ADC ditambah dengan sudut ABC ya, itu sama dengan 180 derajat ya. Sama juga misalkan dengan sudut yang ini ya, sudut A ini ya sama sudut yang ini ya. Berarti di sini sudut DAB ditambah sudut DCB ya, itu adalah kalau ditambah 180 derajat juga ya. Seperti itu. Jadi misalkan soalnya seperti ini ya. Misalkan ada soal seperti ini titik pusatnya. Misalkan ada soal seperti ini ya. Misalkan di sini A, B, C, D, sini O ya. Misalkan diketahui sudut DAB sama dengan 110 derajat. Berapakah sudut DCB ya? Berarti di sini adalah DCB, sudut DAB ini kan yang ini ya. Sudut DAB itu yang
yang ini ya. Nah, berarti yang ditanyakan sudut DCCB. Berarti sudut DCB adalah yang ini kan. Nah, ini kan berhadapan. Nah, berarti di sini adalah totalnya kan kalau berhadapan 180. Berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan berapa? 70 derajat ya. Nah, berarti di sini adalah 70 derajat seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini misalkan 100 sudut ADC misalkan 120 ya. Misalkan otomatis di sini adalah 60 karena kalau dijumlah harus 180 jumlahnya seperti itu. Seperti itu ya adik-adik ya. Lalu misalkan satu lagi deh, kakak kasih contoh soal biar lebih paham ya. Nah, perhatikan adik-adik, misalkan ada soal seperti ini ya, ada gambarnya nih seperti ini. Jika diketahui misalkan sudut ABC misalkan 112 ya, 112 derajat nih sudut ABC. Lalu misalkan sudut BCD adalah misalkan 65 derajat ya. Pertanyaannya, berapakah sudut DAB dan sudut CDA ya, CDA ya. Nah, untuk seperti ini ya adik-adik, pertama kita perhatikan dulu sudut ABC. ABC di sini kan 112 ya, 112. Nah, kita lihat nih. Sudut ABC ini berhadapan sama mana? Oh, sudut ADC atau CDA ya. Berarti di sini ya. Berarti di sini misalkan langsung saja 180 dikurangi 112 ya. Sama dengan berarti 871 berarti 8 ya. 8 dikurang 8 sudah dipinjam jadi 7 dikurangi 16 ya. Nah, berarti tinggal 68 derajat seperti itu. Lalu yang ini BCD 65, BCD misalkan di sini 65 ya. Berarti sudut DBA berarti kan depannya nih DAB ya, bukan DBA ya, DAB berarti kan depannya nih ya. Berarti di sini 180 dikurangi 65 sama dengan 1 jadi 115 derajat. Jadi seperti itu adik-adik ya, gampang kan ya untuk mengerjakan tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ya. Nanti kita akan coba membahas di video berikutnya tentang juring dan tembereng ya. Jadi untuk itu jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya. Silakan adik-adik pahami dulu untuk materi yang ini. Baik, kakak undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan dan perkataan yang kurang berkenan, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Semoga kita bisa sama-sama memahami ya. Kakak undur diri, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.